alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita masuk di hari yang kedua di kegiatan Ramadan yang biasa kita laksanakan setiap tahunnya. Mudah-mudahan kegiatan Ramadan di tahun ini betul-betul kegiatan yang meningkatkan amal soleh kita, dan tahun ini kita amaliyah di bulan Ramadannya jauh lebih baik daripada tahun-tahun yang sudah kita lalui. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan sehingga kita masih bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan hidayah kepada kita semua dan senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Dan kita doakan juga mudah-mudahan orang-orang saudara-saudara kita yang wabah dan yang lagi sakit segera Allah sembuhkan dan mati. Anak-anak sekalian, dalam kesempatan yang singkat ini Bapak akan sedikitnya menyampaikan tentang Al-Quran. Kita sudah ketahui bersama bahwasanya Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan tujuannya adalah Al-Quran sebagai pegangan hidup bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka ketika nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pulang dalam keadaan selamat atau dalam keadaan husnul khatimah. Baik karena sekalian, dan bulan suci Ramadan ini sendiri adalah bulan yang mana kita dituntut agar kita senantiasa banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Karena bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayatnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, bahwa sesungguhnya bulan suci Ramadan adalah yang mana di dalamnya diturunkannya Al-Quran, dan tujuannya adalah hudan linnas, adalah petunjuk bagi manusia, wal furqan, dan sebagai pembeda antara hak dan batil. Anak-anak sekalian, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh sedikit pun ada perasaan tentang keraguan, adanya keraguan dalam diri kita apakah Al-Quran ini benar atau tidak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Baqarah di ayat yang kedua, di awal-awal yang sering kita baca, bahkan kita sering hafal, bahwa dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwasannya di dalam Al-Quran itu tidak pernah atau tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, maka hudal lil muttaqin, maka itu akan menjadi petunjuk, akan menjadi pembawa keselamatan lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, bahwa sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka dengan melalui sabda Nabi Rasulullah SAW tersebut, bahwasannya kita sebagai orang yang beriman harus memahami bahwa Al-Quran adalah salah satu kitab yang perlu kita pegang dan perlu kita pelajari dan kita pahami. Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sebagai hudan, sebagai petunjuk, maka dan petunjuk itu kita tidak pelajari dan kita tidak pahami, bagaimana manusia kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selamat. Rasulullah SAW kalau kita melihat hadis, banyak sekali menjelaskan tentang keistimewaan Al-Quran dan orang-orang, jaminan-jaminan bagi orang yang membaca
Al-Quran atau mempelajari Al-Quran, maka yang sering kita hafal bahwa dan kita sudah memahami bahwa Al-Quran ketika dibacakan oleh siapapun yang membacanya dengan niat ibadah dan ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran itu sendiri akan menjadikan syafaat nanti di yaumul akhir. Dan perlu kita tegaskan kembali bahwa kenapa Al-Quran itu wajib dipelajari dan wajib kita senantiasa mendawamkan bacaannya, karena Al-Quran adalah kalamullah, adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah akan memperhitungkan, bahkan memperhitungkannya bukan setiap ayat yang dibaca, bahkan setiap huruf yang kita ucapkan, yang kita baca, maka Allah akan lipat gandakan kebaikannya, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Maka begitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala, begitu hebatnya Al-Quran ketika kita mempelajarinya dan kita membacanya, bahwa akan banyak keistimewaan-keistimewaan yang kita akan dapatkan. Dan tentunya mempelajari Al-Quran adalah yang terpenting adalah kita harus betul-betul ingin berdasarkan keimanan dan berdasarkan niatnya tulus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tujuan-tujuan yang lain. Dan anak sekalian, apalagi di bulan suci Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran, itu artinya kita sekuat tenaga kita harus senantiasa betul-betul memaksimalkan ibadah kita, yaitu dengan melalui memperbanyak baca Al-Quran. Bahkan kalau kita melihat di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala firman dalam Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu artinya bahwa banyak sekali kemujizatan dalam Al-Quran, bahkan keistimewaan-keistimewaan yang akan didapatkan bagi mereka yang betul-betul mau dan membaca Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita semua di bulan suci Ramadan ini mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa diberikan semangat, diberikan kekuatan untuk senantiasa istiqomah dalam mempelajari Al-Quran dan terutama membaca Al-Quran. Sekian materi yang singkat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah bimbingan kepada kita semua, dan di akhir bulan suci Ramadan di tahun ini kita betul-betul mendapatkan ampunan yang sangat luas dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila bisa bilhaq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.